Selamat malam. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Juandri Lahagu. Saya Angelika Rosa. Saya Maharani. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai strategi pemasaran kopi Arabica di Provinsi Jambi. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Angelika. Baiklah, pendahuluan, kopi Arabica Kerinci merupakan salah satu komoditas kopi unggulan di Provinsi Jambi yang dihasilkan oleh petani kopi dari Kabupaten Kerinci. Wilayah Kerinci merupakan dataran tinggi dengan elevasi antara 1.400 sampai 1.700 meter dari permukaan laut, sehingga budidaya kopi Arabica sangat kondusif. Kopi Arabica di Kabupaten Kerinci memiliki mutu dan cita rasa khas, dan peluang peningkatan produksinya masih terbuka luas. Karena dari luas pertanaman kopi 1.347 hektar baru sekitar 7% atau dari 91 hektar yang tanamannya menghasilkan. Sisi produktivitasnya, kopi Arabica Kerinci juga masih berpeluang ditingkatkan karena capaian produksinya pada tahun 2016 baru sekitar 81 ton atau 890 kg per hektar. Pada potensi produksi kopi Arabica dapat mencapai 1.500 kg per hektar untuk populasi 1.600 sampai 2.000 pohon per hektar. Selanjutnya, dorongan untuk meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian secara umum dipengaruhi oleh kondisi pemasaran, termasuk pengembangan kopi Arabica Kerinci. Selanjutnya, permasalahan yang masih dihadapi, yang pertama ada kondisi pemasaran kopi Arabica Kerinci di Provinsi Jambi. Yang kedua, faktor-faktor berpengaruh terhadap strategi pemasaran kopi Arabica Kerinci. Dan yang ketiga, strategi pemasaran kopi Arabica Kerinci yang efektif dan efisien. Data dan sumber data. Data yang digunakan sebagai basis pembahasan adalah data primer yang diperoleh melalui survei menggunakan instrumen kuesioner kepada petani pembudidaya kopi perkebunan rakyat dan pedagang kopi Arabica Kerinci yang terpilih sebagai responden di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi pada tahun 2017. Pemilihan responden petani dilakukan secara acak, sedangkan pedagang dipilih secara sengaja dengan pertimbangan teknis dan substansi kegiatan yang relevan. Di samping melalui survei, pendalaman informasi dilakukan juga melalui diskusi kelompok terfokus atau FGD, Focus Group Discussion, melibatkan berbagai pihak terkait dan relevan. Pengumpulan data sekunder dari instansi terkait dan relevan, serta penelusuran pustaka melalui web juga diperlukan untuk memperkaya bahasan. Jenis data primer yang dikumpulkan berupa data kualitatif dan kuantitatif, meliputi informasi kekuatan dan kelemahan yang dihadapi petani atau pedagang kopi, serta aspek-aspek yang menjadi peluang dan ancaman pemasaran kopi. Metode analisis data. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif, dipertajam dengan pendekatan SWOT atau strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, dan threats, ancaman. Dapat dilihat pada tabel 1. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Slide selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Di sini terdapat eksistensi produksi. Kopi Arabica Kerinci di Jambi adalah salah satu dari 3 jenis kopi yang berkembang di Jambi, selain kopi Liberica dan Robusta. Nama Kerinci yang menyertai nama kopi Arabica mengindikasikan daerah produksinya, yaitu Kabupaten Kerinci. Di sini terdapat tabel luas lahan dan produksi kopi Arabica Kerinci. Luas pertanaman kopi Arabica Kerinci pada tahun 2014 tercatat 1.140 hektar dan 2 tahun meningkat menjadi 1.320 hektar. Rata-rata peningkatan sekitar 7,6% per tahun. Namun, peningkatan luas areal tanaman kopi tersebut tidak diikuti peningkatan produksi.
Selanjutnya, di tabel 3.1 ada kondisi pertanaman kopi Arabica di Jambi. Dari tabel tersebut, kopi Arabica di Jambi selain dihasilkan oleh petani juga di daerah Kabupaten Kerinci, juga dari 2 kabupaten lainnya, yaitu Kabupaten Sungai Penuh dan Merangin. Dan di bawahnya ada tabel kondisi pertanaman kopi Arabica Kerinci di Jambi. Lanjut. Dinamika pemasaran kopi. Sentra produksi kopi Arabica Kerinci di Kabupaten Kerinci tersebar di Kecamatan Kayu Aro Barat, dan Kecamatan Gunung Raya. Produksi kopi di wilayah diolah dengan beberapa cara, yaitu full wash, dry hull, honey, dan natural. Hasil akhir pengolahan kopi yang paling diminati konsumen hampir semuanya dalam bentuk green bean, dan sebagian kecil yang berbentuk roasted bean. Pada tataran empiris di lapangan, dinamika pemasaran kopi Arabica Kerinci tidak terlepas dari peran lingkungan internal, yaitu kekuatan dan kelemahan, dan lingkungan eksternal, yaitu peluang dan ancaman. Selanjutnya, ada kekuatan internal. Berdasarkan hasil wawancara dengan penjual kopi di lokasi pengkajian, diperoleh kesan pemasaran kopi Arabica Kerinci cukup prospektif. Prospek yang baik dalam pemasaran kopi selain terkait dengan popularitas kopi sebagai minuman penambah energi, penghilang kepenatan, dan obat penghilang kantuk, juga berhubungan dengan munculnya fenomena minim kopi sebagai gaya hidup. Dukungan karakteristik yang unik dan jaminan kesehatan dari Kemenkes terhadap kopi Arabica Kerinci ini telah mendorong banyak pelaku pasar kopi yang tersebar di Kabupaten Kerinci. Bahkan hingga ke provinsi tetangga seperti Sumatera Barat. Berdasarkan pendekatan kuantitatif, menggunakan nilai tertimbang menunjukkan bahwa indikator nilai kekuatan pada skala 3,86 yang dalam skala maksimalnya 5 memasuki kategori tinggi. Di sini disajikan tabel 5, yaitu indikator nilai unsur kekuatan dalam pemasaran kopi Arabica Kerinci. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Juan. Yang selanjutnya yaitu kelemahan pemasaran. Faktor modal menduduki rating paling tinggi yang berdampak luas pada kegiatan pemasaran. Semuanya itu berujung pada tampilan kemasan yang kurang profesional. Kemasan dibuat apa adanya karena keterbatasan modal. Di sini ditampilkan tabel indikator unsur kelemahan pemasaran kopi Arabica Kerinci. Next. Yang selanjutnya yaitu peluang pasar. Beberapa faktor yang menjadi peluang pasar adalah meningkatnya penikmat kopi. Kebijakan Pemda yang kondusif mendorong kinerja pemasaran kopi. Bahan baku berupa kopi tersedia dan banyaknya permintaan terhadap kopi dari luar daerah. Nah, di sini disajikan indikator nilai peluang pemasaran kopi Arabica Kerinci. Lanjut. Selanjutnya yaitu persaingan pasar. Beberapa faktor yang diprediksi menjadi ancaman dalam pemasaran kopi Arabica Kerinci yaitu yang pertama, banyak penjual aneka jenis kopi. Yang kedua, harga tidak standar. Yang ketiga, promosi kurang optimal. Dan yang terakhir yaitu beragamnya apresiasi penikmat kopi. Faktor internal dan eksternal kemudian memanfaatkan faktor-faktor tersebut dengan memposisikan masing-masing faktor dalam matriks SWOT sebagai langkah menyusun formulasi pemasaran. Pemetaan hasil analisis faktor lingkungan eksternal dan internal yang berupa total skor ditampilkan sebagai tahapan evaluasi. Lanjut. Nah, dari materi yang telah disampaikan, maka dapat ditarik kesimpulan, pemasaran kopi Arabica Kerinci di Jambi menunjukkan kinerja yang dinamis, dipengaruhi oleh faktor internal di lingkungan pembudidaya dan pedagang kopi, dan faktor eksternal yang berada di luar kendali pedagang setempat. Berkenaan dengan dinamika pemasaran kopi seperti itu, maka strategi pemasaran yang dirancang harus bersifat atraktif dan proaktif. Keberlanjutan pemasaran kopi Arabica Kerinci memerlukan dukungan pembinaan kepada petani dan pelaku usaha kopi, mulai dari aspek hulu hingga aspek hilir. Nah,
Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator meminta maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih.